Halo PIPers, welcome back again. Balik lagi nih di PIP channelnya orang Indonesia. Gimana? Masih suka rebahan tapi butuh hiburan? Tenang, gak usah pusing-pusing nyari hiburan kok. Karena kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berjudul One Scone Champion. Dirilis pada tanggal 22 November 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kemampuan dapat melihat 1 detik ke depan. Akankah kemampuannya ini membawa suatu keberuntungan atau justru malah membawa suatu petaka? Namun sebelum kita mulai, Mimin mau ngingetin nih, kalau subscribe dari teman-teman semua sangat membantu untuk perkembangan channel ini. So, biar gak pada penasaran, mari kita langsung telepon aja sutradaranya. Berawal dari lahirnya seorang anak di sebuah rumah sakit. Dokter sudah memastikan kalau ibu dan bayinya tidak bisa diselamatkan. Namun ternyata penulis skenario justru berkata lain. Ternyata si bayi hanya meninggal selama 1 detik dan ia hidup kembali. Scene berpindah pada seorang anak yang sedang menonton acara televisi. Hebatnya, dia mampu menebak semua angka dadu yang keluar di acara TV tersebut. Karena ia memiliki kemampuan dapat melihat 1 detik ke depan. Ya, dia adalah anak yang mati suri di awal film tadi. Dia bernama Chow. Singkat cerita, Chow sudah dewasa. Dia sudah berkeluarga, memiliki 1 orang anak. Namun sayangnya istrinya pergi bersama laki-laki lain. Chow juga bekerja di sebuah bar. Namun Chow yang hobi berjudi mengakibatkan dirinya terlilit banyak hutang. Selain itu, Chow juga suka korupsi makanan pelanggan untuk ia simpan dan ia bawa pulang. Oke, mari kita berpindah sejenak kepada Yip Chin Sun. Ia merupakan seorang petinju dan pemilik gym tinju bernama Yingai. Kali ini ia sedang mencari teman untuknya berlatih. Namun bukannya mendapatkan teman berlatih, malah ini yang terjadi. Balik lagi ke bar tempat Chow bekerja. Ia adalah Cileung, anak Chow. Cileung mengalami gangguan pendengaran sehingga dia harus selalu menggunakan alat bantu dengar. Chow yang melihat kedatangan Cileung segera menghampirinya dan memberinya hadiah ulang tahun. Chow melihat kalau alat bantu dengar Cileung rusak. Ternyata itu ulah teman sekelasnya. Chow pun berjanji akan berbicara dengan orang tua dari teman Cileung yang merusak alatnya. Namun Cileung tidak mempercayainya. Tak lama kemudian datanglah 3 orang yang mencari Chow. Ternyata mereka ingin menagih hutang. Chow melihat kalau mereka akan menyakiti Cileung. Chow pun segera menyerang dan perkelahian pun terjadi. Beruntung tak lama kemudian polisi pun datang dan semua orang yang ada di tempat kejadian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mereka semua ditanya seperti kenapa harga diamond naik, klarifikasi kau bawa orang tua gitu. Setelah selesai interogasi, Yip Chin Sun segera menemui Chow karena ia melihat refleks Chow saat bertarung sangatlah hebat. Yip Chin Sun pun mengajak Chow untuk berlatih tinju dan ia akan membayar Chow. Namun Chow menolaknya.
時間真係上嚟我拳館了解下。好煩啦，我僆仔聽日要。嗱，總之你有興趣咧，你隨時打俾我。係啊，你揾嚟。靚仔。Di pagi hari Chow mengantar Cileung ke sekolah. Namun ia melihat anak yang sering mengganggu Cileung. Chow pun segera menghampiri anak itu dan bersikap seolah ia memarahinya. 喂，咩事啊？去到佢哋考慮賠錢。你陣間咧求其同佢講句對唔住。嚇？同 Auntie 講聲對唔住啦。聽唔到你老豆講嘢啊，龍？我龍仔啊，你吹啊！我唔使聽你班傻仔講嘢。龍仔，喂。Namun Cileung sadar kalau ia sedang dibodohi. Cileung pun marah dan menganggap Chow ayah yang tidak berguna. Selain dibenci Cileung, Chow juga dipecat dari pekerjaannya. Chow yang sedang sedih akhirnya teringat dengan Yip Chin Sun dan ia segera mendatanginya. Dia bernama Yao, sepupu dari Yip Chin Sun. Yao memiliki kelas yoga tawa bersebelahan dengan gym tinju milik Yip Chin Sun. Namanya Yoga Tawa. 人嘅身體係分唔到真笑，哈哈哈！身體，阿星，今次幾好。Yip Chin Sun sangat senang ketika melihat kedatangan Chow, dan dia langsung menjelaskan sedikit sejarah tentang tinju Yingai. Yip Chin Sun juga langsung memberikan bayaran untuk minggu pertama kepada Chow, dan Chow pun meminta agar latihan dimulai besok pagi saja. Yip Chin Sun pun setuju dan Chow pun pergi. Di pagi harinya, Yip Chin Sun sangat bersemangat menunggu kedatangan Chow. Ya, meskipun Chow datang terlambat, namun latihan tetap berjalan. 睇妹啊，5啊，咁啊，出拳同埋閃避，你俾我唞一唞先。Beberapa hari sudah terlewat, namun Chow belum juga ada perubahan. Di sisi lain, ternyata Cileung mencari Chow. Ia pun diberitahu kalau Chow bekerja di klub tinju. Cileung pun segera mendatangi klub tinju tempat Chow bekerja. Chow yang mengetahui kedatangan Cileung seketika bersemangat. Dan untuk pertama kalinya, Cileung tersenyum untuk ayahnya. 點解你嚟咗嘅？唔吹水啊嘛。等咩啊？係咪比賽㗎？唔使啊，你使唔使啊？我都唔使啊。嚟啊！唔使啊！嚟啊！成哥，喂！ Setelah selesai latihan, Chow memberikan alat bantu dengar yang baru untuk Cileung. Dan seketika suasana di tempat itu menjadi mengharukan. Yao pun yang awalnya tidak menyukai keberadaan Chow perlahan mulai menerimanya. 嗱，幫你老豆練啦。張鐘啊嘛。老豆威唔威啊？啊？老豆威唔威啊？ Tibalah pertandingan Yip Chin Sun. Ia berhadapan dengan Kwok Kai Lung dari klub tinju bernama Chu. Dan ting ting ting, pertandingan pun dimulai. Namun pertandingan harus terhenti karena penyakit Yip Chin Sun kambuh. Ternyata penyakitnya diakibatkan karena ia trauma saat melihat ayahnya yang sedang bertinju. Ayahnya bersikap seperti orang kesurupan. Kwok Kai Lung yang melihat keadaan Yip Chin Sun langsung meledeknya. Ia berkata kalau Yip Chin Sun sama seperti ayahnya dan semua orang dari klub tinju Yingai tidak berguna. Yip Chin Sun pun meminta bantuan kepada Chow untuk melawannya. Chow tidak bisa menolak karena di sana ada Cileung. Chow pun memberanikan diri untuk melawan Kwok Kai Lung. Chow tidak bisa menyerang karena ia hanya diajari teknik bertahan dan menghindar oleh Yip Chin Sun. Chow pun sebisa mungkin hanya menghindar dari serangan Kwok Kai Lung. Namun ternyata di akhir putaran Chow menggunakan kekuatannya dan ia pun berhasil mengalahkan Kwok Kai Lung. Ketika di perjalanan pulang, Yip Chin Sun menyatakan kalau ia akan berhenti menjadi petinju karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Artinya Yip Chin Sun sudah tidak membutuhkan Chow lagi untuk berlatih bersama. Yip Chin Sun memuji kemampuan Chow dan ia bilang kalau Chow memiliki potensi. Ketika hendak berpisah, Chow memanggil mereka dan mengatakan kalau sebenarnya ia memiliki kemampuan dapat melihat 1 detik ke depan. Kemudian mereka pun pergi ke bar tempat Chow bekerja sebelumnya untuk memastikan kemampuan Chow.
Kemudian Chow pun menemui mantan bosnya untuk mengobrol dan ia diberi saran oleh bosnya untuk menjadi seorang petinju. 一秒神童喎，最把炮呢樣嘢啦。唔打拳唔可以打成世。 Ketika Chow kembali, Yip Chin Sun segera berbicara kepada Chow. Ia mengajak Chow untuk menjadi seorang petinju dan membangun reputasi bersama. Mereka pun sepakat. Mereka adalah orang-orang dari klub tinju bernama Pemburu Tinju. Dan inilah petinju andalan mereka. Ia bernama Joe. Joe merupakan seorang petinju yang tidak terkalahkan dan ia juga dijuluki sebagai Joe si pembunuh instan. Karena ia sering membunuh lawannya saat di atas ring. Namun sayangnya mereka hanya menggunakan tinju sebagai gimmick untuk mendapatkan keuntungan. Joe sebenarnya tidak setuju jika tinju dijadikan gimmick untuk meraih keuntungan. Namun karena Joe memiliki hutang budi pada mereka, ia pun tidak bisa berbuat banyak. Balik lagi kepada Chow dan hari ini ia memulai hidupnya sebagai seorang petinju. Ia selalu berlatih bersama Yip Chin Sun. 一定要用腳掌發力，唔好踩死隻腳，要跳嘅。當你嘅1秒度身訂咗一套打法，垂低你前面隻手，擘大對眼望實個對手，無論幾難。 Ia juga mulai mengikuti kejuaraan tinju karena Chow sudah terlatih, tentu saja cara bertinjunya kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Kali ini ia tidak hanya bertahan dan menghindar, ia juga melakukan serangan dan sering menggunakan kekuatannya untuk menghindari serangan lawan. Dan Chow pun memenangkan pertandingan pertamanya. Singkat cerita, Chow sudah memenangkan 10 pertarungan secara beruntun dan kali ini ia harus berhadapan dengan Yeung. Yeung merupakan seorang petinju yang memenangkan 22 pertarungan. Selain itu, Yeung juga merupakan orang yang dilirik oleh para pemburu tinju untuk bertarung dengan Joe. Namun meskipun Yeung seorang petinju senior, tentu saja bukan lawan yang berat bagi Chow. Dengan menggunakan kekuatannya, Chow berhasil mengalahkan Yeung. Karena namanya yang semakin bersinar, Chow pun diundang ke sebuah acara TV. Di sana, ada seorang dokter yang menyatakan kalau gelombang otak Chow berbeda dari manusia lainnya. Chow memiliki gelombang otak ganda yang mengakibatkan ia memiliki refleks yang lebih cepat dari manusia pada umumnya. Para petinju senior yang melihat acara itu mulai berdebat tentang Chow, dan mereka pun sepakat untuk melarang Chow ikut bertanding. 條例確定場比賽可以公平進行而設定嘅。如果頭部腦神經同埋反射神經系統唔正常，我只不過用天生嘅能力去打拳啫。呢度係咁多位拳手去簽名，一致認同。 Namun ternyata para pemburu tinju justru tertarik dengan Chow. Mereka pun menawari Chow untuk bertarung dengan Joe. Yang sebelumnya tawaran ini akan diberikan kepada Yeung. Dan Chow pun tentu saja menerima tawarannya. Ketika di perjalanan pulang, Chow dan Cileung dihampiri oleh Yeung. Yeung marah kepada Chow karena ia merasa seharusnya ia yang melawan Joe. Ketika Yeung akan menghajar Chow, Chow berhasil menghindarinya, namun justru hal yang tidak terduga pun terjadi. Kecelakaan itu mengakibatkan gelombang otak Chow menjadi normal, yang artinya ia kehilangan kekuatannya. Selain itu, Cileung mengalami kritis dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Karena kehilangan kekuatannya, Chow juga memutuskan untuk membatalkan pertarungannya dengan Joe. Setelah beberapa hari berlalu, Yeung pun ke rumah sakit untuk menjenguk Cileung. Ia meminta maaf dan menyesali perbuatannya, karena ia sadar kalau semua itu terjadi karena ulahnya. Yeung juga meminta agar Chow melanjutkan pertarungannya dengan Joe. Mendengar perkataan Yeung, Chow tidak bisa menahan emosi dan menghajarnya. Yeung pun menjelaskan alasan ia melarang Chow bertanding sebelumnya. Ia merasa kalau menggunakan kekuatan dalam bertinju tidaklah adil. Yeung juga mengingatkan kalau inilah waktu yang tepat untuk Chow membuktikan kalau ia tetaplah seorang petinju meski tanpa kekuatannya. Chow langsung pergi mendatangi Yip Chin Sun
Dan ia menyatakan kalau ia akan tetap melawan Joe meski tanpa kekuatannya. Tentu saja Yip Chin Sun sangat senang mendengarnya dan mereka pun mulai berlatih. Dikarenakan Chow sudah tidak memiliki kekuatan, tentu saja ia harus memulai latihannya dari awal lagi. Kini tibalah hari pertandingan Chow melawan Joe. Pertandingan yang dinantikan oleh jutaan orang dan dipimpin oleh seorang wasit bernama Roger ini akan menjadi pertarungan 10 ronde, masing-masing 3 menit. Dan ting-ting, ronde pertama pun dimulai. 手高啊！周天仁，你估玩啊？上次阿周嘅對手就係俾機會，已經冇呢個能力㗎啦。 Di ronde pertama, Chow kalah telat dari Joe, dan Joe sangat marah karena ia merasa dia tidak mendapatkan perlawanan. Sebenarnya Mimin mau menayangkan pertandingannya dari round 1 hingga round 10 tanpa di-skip-skip. Namun karena menghindari copyright dan admin sedang mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, ya kita menggunakan kata singkat cerita saja. Singkat cerita, dari ronde 2 hingga ronde 9, pertandingan berjalan sangat sengit. Hingga mereka berdua babak belur ya, kayak si Breo yang habis dipukulin warga akibat ketahuan nyolong mangga. Dan sekarang tibalah kita di ronde 10. Mari kita saksikan bersama-sama videonya yang sudah Mimin skip-skip. Apakah pertandingan sudah selesai? Oh, tentu tidak. Chow kembali bangkit dan ia melanjutkan pertandingannya hingga akhir. Dan di akhir pertandingan, hal yang tidak terduga pun terjadi. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertandingan, semua orang merasakan kebahagiaan yang sama. Chow bahagia karena ia mampu bertahan hingga akhir pertandingan. Joe juga bahagia karena untuk pertama kalinya ia merasakan pertarungan secara nyata. Dan admin akan jauh lebih bahagia kalau kalian like, comment, and subscribe channel ini. Dan film pun selesai. Sekian, terima kasih.